Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai standarisasi mutu pada mata kuliah pengawasan mutu pangan. Sebelum masuk ke standarisasi mutu, kita harus tahu dulu nih, apa itu standar. Secara harfiah, standar dapat diartikan sebagai aturan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sehingga standarisasi mutu dapat dikatakan sebagai penentuan mutu barang dengan menggunakan berbagai kriteria, misalnya volume, berat, dan warna sebagai aturan. Pengertian standarisasi menurut ISO atau the International Organization for Standardization yaitu suatu spesifikasi teknis tentang mutu suatu komoditas atau dokumen lain yang dapat dipergunakan untuk umum yang dibuat dengan cara kerjasama dan konsensus dari pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan pada hasil konsultasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengalaman, sehingga standarisasi mutu itu dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Nah, adapun untuk standarisasi mutu nasional adalah standarisasi yang dibuat oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan secara sektoral atau oleh departemen-departemen. Di Indonesia, khususnya untuk produk pangan sendiri, yang melakukan standarisasi mutu nasional adalah Departemen Pertanian, Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan atau Badan POM, dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, di mana ketiga badan ini dikoordinasi oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Adapun tujuan dari standarisasi mutu itu untuk apa sih gitu ya? Yang pertama, yaitu untuk menciptakan kepastian mutu dengan adanya kesatuan bahasa atau pengertian mutu yang sama. Kemudian yang kedua ada mencapai keseragaman mutu produk untuk tiap kelas mutu, lalu untuk memperlancar transaksi dalam pemasaran, memberikan pedoman mutu bagi produsen dan industri, membantu pembinaan peningkatan mutu, serta melindungi konsumen. Jadi intinya, kegunaan standarisasi mutu yaitu agar terciptanya produk yang seragam mutunya, sesuai dengan standar masing-masing yang telah ditetapkan. Nah, standar mutu produk yang diciptakan itu untuk memenuhi persyaratan standarisasi mutu disebut mutu baku atau standar quality. Oke, lalu kita masuk ke jenis-jenis standarisasi mutu, di mana penetapan standar mutu biasanya didasari atas pertimbangan untuk barang atau tujuan tertentu. Biasanya untuk barang yang memiliki resiko tinggi seperti obat dan makanan. Secara umum, terdapat 3 standar mutu baku atau standar quality. Yang pertama adalah mutu baku pemerintah. Mutu baku yang dikembangkan oleh pemerintah pusat atau bahkan provinsi, terbagi menjadi 2, yaitu bersifat wajib dan sukarela. Kemudian yang kedua ada mutu baku perdagangan atau kelas mutu baku perusahaan, di mana mutu baku yang dikeluarkan perusahaan untuk menciptakan kelas mutu seperti ekstra, prima, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada mutu baku laboratorium, mutu baku pembanding yang dibuat oleh laboratorium perusahaan khususnya bagian penelitian dan pengembangan. Untuk tingkatan standarisasi mutu juga ada beberapa tingkatan, di antara lain yaitu 1. Lokal. Nah, lokal ini misalnya standar mutu yang ditetapkan oleh perusahaan atau daerah dan wilayah setempat. Kemudian yang kedua, nasional atau negara kita, contohnya Indonesia. Di Indonesia dulu ada yang namanya SP atau sertifikat penyuluhan untuk komoditas yang di dalam negeri. Sedangkan SII atau Standar Industri Indonesia untuk komoditas ekspor impor tetapi khusus untuk komoditas yang dihasilkan Indonesia. Nah, sekarang keduanya itu berubah menjadi SNI atau Standar Nasional Indonesia,
yang dimana standar tersebut yang sekarang berlaku di Indonesia. Lalu yang ketiga ada regional, misalnya standar mutu yang dihasilkan berdasarkan konsensus di antara negara-negara anggota ASEAN, MII, dan lain-lain. Yang keempat ada international atau global, yaitu ISO atau International of Organization for Standardization. Nah, pengembangan suatu standar mutu pada prinsipnya sama antara standar mutu industri atau perdagangan ataupun standar pemerintah. Prinsip yang sama itu meliputi forum kesepakatan atau konsensus, latar belakang komoditas, pengalaman iptek, dan sasaran konsumen. Pada pengembangan standar mutu industri, penanganannya dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab industri yang bersangkutan. Nah, ini adalah skema tahap-tahap pengembangan standar mutu nasional. Yang pertama, ada pemilihan komoditas. Untuk menentukan komoditas yang akan distandarisasi, termasuk dalam kelompok mana, berhubungan dengan risiko dan keamanan bagi konsumen. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data. Dalam penyusunan suatu sistem standarisasi diperlukan informasi yang lengkap mengenai komoditi tersebut. Bisa karakteristik dari komoditi, bisa performance, bentuk, desain yang dihasilkan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada konsep standar mutu. Nah, konsep standar mutu ini merupakan kumpulan dari kriteria mutu yang dapat digunakan untuk mengelompokkan mutu suatu produk ke dalam beberapa tingkatan mutu. Lalu ada pemantapan konsep melalui konsultasi beberapa ahli dari berbagai bidang. Konsep yang telah disusun kemudian ditinjau kembali untuk disempurnakan dengan dilakukan perbaikan-perbaikan. Yang kelima ada konsensus, di mana konsep yang sudah mantap tadi dipaparkan dalam suatu pertemuan dengan pihak-pihak terkait yang berkepentingan sehingga dicapai kesepakatan bersama. Nah, kalau di tingkat nasional itu tujuannya antara lain untuk mendapatkan masukan dari pemerintah, konsumen, dan agar semua pihak tidak merasa dirugikan baik produsen maupun konsumen. Lalu yang keenam ada penyusunan naskah, kemudian perbaikan naskah, meliputi perbaikan format, tata bahasa, konsistensi naskah, dan lain-lain. Nah, yang ke-8 ada penetapan. Penetapan standarisasi biasanya dengan surat keputusan atau sertifikat dari menteri suatu departemen. Kemudian yang 9 ada uji lapangan, di mana uji lapangan ini merupakan tindakan pengecekan dapat diterapkan di masyarakat atau tidak. Lalu yang 10 ada penerapan atau pemberlakuan ketetapan itu. Contohnya nih, SNI yang dilakukan secara nasional tadi. Nah, sebenarnya masing-masing tahapan ini tuh memerlukan waktu proses dan cara penanganan yang khusus. Misalnya, secara singkat, tahap pertama misalnya ya, tahap pertama ada pemilihan komoditas. Karena banyak komoditas yang digarap, maka pemilihan komoditas itu disesuaikan dengan prioritas, misalnya nasional, atau mempunyai implikasi nyata di masyarakat. Kemudian jika jenis komoditi terpilih, barulah kemudian digarap tahap-tahap berikutnya. Nah, di Indonesia sendiri penyusunan sistem standarisasi ini ditangani oleh beberapa departemen, oleh berbagai departemen yang bersangkutan. Departemen yang menonjol peranannya yang sering menangani standarisasi ini adalah Departemen Perdagangan. Beberapa kebijakan penerapan SNI diantaranya yang pertama ada penerapan SNI dibuktikan dengan menggunakan tanda SNI. Kemudian yang kedua ada penerapan dapat bersifat sukarela bagi SNI yang tidak diregulasi dan pengawasan dilakukan oleh LPK. Lalu yang ketiga, penerapan wajib adalah bila SNI diacu dalam suatu regulasi teknis,
Pengawasan dilakukan oleh LPK dan otoritas pengawasan. Yang keempat, kesiapan industri atau pelaku usaha di dalam negeri terhadap pemberlakuan standar yang diregulasi. Kemudian yang kelima, ada tersedia skim penilaian kesesuaian sesuai dengan produk yang diatur. Nah, produsen yang menyatakan siap menerapkan SNI dan bermaksud membubuhkan tanda SNI pada hasil produksinya berkewajiban untuk. Jadi ini kewajiban produsen yang bersedia mencantumkan SNI. Yang pertama itu harus memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku sebagai produsen legal. Kemudian yang kedua harus memiliki SPPT atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh LS Pro. Lalu yang ketiga, memproduksi dan atau memperdagangkan hasil produksinya sesuai dengan persyaratan SNI yang ditetapkan. Yang keempat, mengikuti pedoman dan ketentuan yang ditetapkan oleh LS Pro, termasuk skim sertifikasi. Nah, dalam pemberian SPPT SNI juga berlaku sistem sertifikasi produk dan skim yang sesuai dengan produk atau jasa berdasarkan pedoman dan ketentuan yang ditetapkan oleh BSN. Pemberian tanda SNI pada produk komersil, proses dan jasa menunjukkan bahwa satu, produk telah memenuhi persyaratan SNI. Kemudian yang kedua ada kesepakatan tertulis antara pihak manufaktur produk dengan LPK yang telah memiliki akreditasi nasional atau CAN. Lalu yang ketiga, pihak manufaktur diaudit secara teratur oleh LPK sesuai aturan yang berlaku. Kemudian LPK meyakini bahwa produk yang beredar telah memenuhi syarat. SNI melakukan pengujian di laboratorium penguji terakreditasi. Lalu yang keenam, pihak otoritas pengawasan secara periodik dapat melakukan pengawasan di unit produksi usaha dan pasar. Yang ketujuh, pihak otoritas pembinaan atau pengawasan dapat melakukan pembinaan yang diperlukan untuk memberlakukan sanksi apabila pelaku usaha tidak memenuhi standar terkait. Nah, karena regulasi teknis harus mencakup tujuan, pemberlakuan, menyebutkan dengan jelas jenis produk atau jasa, dan standar yang diacu. Sehingga kita memiliki sistem penilaian kesesuaian, penggunaan sertifikat kesesuaian dan tanda kesesuaian. Nah, yang pertama, sistem penilaian kesesuaiannya itu yaitu ada pemberlakuan SNI wajib memperhatikan seluruh aspek spesifikasi teknis dalam parameter SNI. Yang kedua, tujuan yang sah harus jelas dan dimengerti benar oleh semua orang. Yang ketiga, standar yang diacu harus harmonis dengan standar internasional. Yang keempat, tersedia infrastruktur penilaian kesesuaian yang kompeten. Kemudian yang kelima, tersedia infrastruktur pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku. SNI wajib diberlakukan sama terhadap proses produksi dalam dan luar negeri. Lalu yang ketujuh, khusus produk asal impor, pemberlakuan standar SNI wajib dilakukan sesuai UU yang berlaku. Yang kedelapan, harus dinotifikasi ke WTO. Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai standarisasi mutu. Semoga dapat dipahami dengan baik dan jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.